pencarian ataupun evakuasi akan diberlangsungkan pada hari ini pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kini prosesi daripada evakuasi diawali dengan peninjauan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi yang kini bisa Anda lihat di layar kaca tengah melakukan peninjauan dengan menaiki skylift bersama Gul Karmat Dinas Provinsi DKI Jakarta untuk melihat seperti apa kerusakan dan juga kondisi gedung dari pantauan dari atas tentunya, di mana untuk kebakaran ini titik sumber apinya berasal dari lantai 7 hingga merembet ke lantai 8 dan juga ke 9, sehingga peninjauan ini diharapkan menghasilkan laporan yang begitu detail mengenai kondisi bangunan seperti apa, mengingat jika mengutip dari pernyataan Gul Karmat Dinas Jakarta Barat mengatakan bahwasanya ada banyak sekali reruntuhan-reruntuhan bangunan seperti besi ataupun beton yang membuat mereka terkendala untuk melakukan evakuasi yang sudah berlangsung selama lebih dari 2 hari ini, di mana dalam peristiwa kebakaran di Glodok Plaza ini masih ada 14 orang yang dinyatakan hilang, dan sejauh ini sudah ada 7 orang yang dinyatakan tewas pada hari ini. Dan memang hingga saat ini kami masih bagaimana nanti hasil tinjauan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Teguh Setiabudi. Dan seperti inilah situasinya, bahwasanya untuk saat ini masih akan dilakukan proses evakuasi, dan kami masih menunggu apakah nanti Teguh Setiabudi nanti akan melaporkan terkait situasi dan kondisi pasca terjadinya kebakaran di Plaza Glodok. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda, Pram, dan juga pemirsa, inilah persiapan yang dilakukan oleh pihak Gul Karmat. Ini sudah ada beberapa alat berat yang nantinya akan digunakan untuk memotong besi dan juga beton yang berhamburan di berbagai lantai, khususnya di lantai 8 yang merupakan dilaporkan ada sebelumnya ditemukan jenazah sebanyak 7 orang di lantai 8, dan ini diprediksi masih ada beberapa jenazah lagi yang akan dicari dan juga dievakuasi oleh pihak Gul Karmat beserta BPBD. Dan inilah seperti situasinya, sudah mulai ada persiapan di Poskotis, tempat di mana para keluarga korban bisa melaporkan kehilangan mengenai korbannya. Dan ini adalah sebuah papan yang mengindikasikan ada 14 orang. Pram dan juga pemirsa, ini ada 15 Januari sampai 16 Januari sudah ada laporan sampai 13 orang, dan menambah lagi pada 17 Januari ataupun kemarin bertambah 1 orang. Artinya total daripada korban kehilangan ini mencapai 14 orang. Dan ini ada tulisan mengenai sudah dievakuasi 7 kantong jenazah. Dan inilah persiapannya, Pram dan juga pemirsa, mengingat dari pihak Gul Karmat sendiri sudah mulai bersiap sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Tadi diawali dengan apel pagi sebelum bergantian shift dan juga pergantian para personil pemadam yang sudah bekerja keras selama sejak Rabu kemarin pada malam hari. Dan inilah persiapannya, sudah mulai ada beberapa alat berat dan juga beberapa personil sudah mulai mempersiapkan alat penerangan dan juga alat pemotongan. Seperti yang bisa disampaikan bahwasanya kondisi daripada bangunan ini sulit untuk dijangkau oleh para pemadam kebakaran karena banyak sekali beberapa bangunan yang begitu kokoh dan juga menimpa jenazah bahkan, sehingga ini membuat identifikasi daripada jenazah sulit karena sudah tertimpa puing-puing ataupun reruntuhan yang terjadi sejak kemarin begitu. Dan inilah situasinya, Pram dan juga pemirsa, ada beberapa aparat Gul Karmat dan juga ada skylift yang kini masih beroperasi. Dan kini bisa Anda lihat di layar kaca, Pram dan juga pemirsa, bahwa PJ Gubernur Setiabudi atau Gus Setiabudi maksudnya sudah mulai turun pada hari ini, menandai bahwasanya proses daripada peninjauan sudah selesai. Dan kami masih menantikan apa saja laporan-laporan yang nantinya akan disampaikan oleh PJ Gubernur Teguh Setiabudi, mengingat proses evakuasi akan terus berlangsung dan disebutkan ataupun diprediksi akan mencapai 7 hari sejak terjadinya kebakaran di Glodok Plaza pada hari ini. Dan ini dia, Pram dan juga pemirsa, PJ Gubernur baru saja melakukan peninjauan dan sudah mulai kembali setelah sekitar 5 menit naik untuk meninjau beberapa lantai di atas seperti lantai 7, lantai 8 dan juga lantai 9 untuk melihat seperti apa situasi dan kondisinya
pada hari ini. Dan bisa dilihat Pram, PJ sudah mulai turun menggunakan APD yang begitu lengkap. Dan kita akan melihat bagaimana laporan terkini dari PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi setelah meninjau beberapa lantai yang memang dilaporkan memang untuk melihat seberapa destruktif. Dan Pram dan juga pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana statement daripada PJ Gubernur DKI Jakarta. Nanti kita lihat di door prize kita lihat. Yaudah. Baik Pram, kami akan bergeser sejenak karena situasi tidak begitu kondusif untuk mendengarkan pernyataan daripada PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi, mengingat baru saja terbang, maksudnya baru saja naik untuk melakukan peninjauan pada hari ini. Dan memang hingga saat ini seperti inilah situasinya. Kami masih menunggu apa saja statement daripada PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi pada hari ini. Ini suasananya begitu ramai sekali Pram. Dan juga pemirsa, kami berusaha untuk turun bahkan melewati beberapa armada alat berat yang dikerahkan oleh Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta. Dan kami akan mengabarkan informasi terkini terkait apa saja hasil daripada peninjauan pada hari ini begitu. Dan untuk diketahui juga Pram dan juga pemirsa, untuk korban yang dinyatakan hilang ini mencapai 14 orang, dan 7 diantara lainnya maksudnya 7 orang dinyatakan tewas dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan kini masih dilakukan identifikasi oleh pihak Inavis dan juga RS Polri Kramat Jati, mengingat banyak sekali laporan dari keluarga korban hilang. Dan kini sorak gembira dikumandangkan atau dirayakan oleh pihak Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta. Dan kami masih menunggu Pram dan juga pemirsa apa hasil daripada peninjauan yang dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta setelah tadi melihat seberapa parah, seberapa hancur dan seberapa destruktifnya bangunan Glodok Plaza yang terjadi kebakarannya pada Rabu malam. Memang hingga saat ini menimbulkan duka dari keluarga korban, dan kami juga masih memantau di pos Kotis untuk melihat apakah nanti ada keluarga korban lain yang ikut melaporkan kerabatnya hilang selama kejadian kebakaran berlangsung pada Rabu malam. Dan Pram dan juga pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa saja keterangan dari PJ Gubernur Teguh Setiabudi. Jangan dorong lagi ya. Baik, selamat pagi teman-teman media semuanya. Pagi hari ini saya bersama Kadis Gul Karmat, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, juga dari BPPD, ada juga Wali Kota Jakarta Barat bersama OPD yang terkait, meninjau langsung lokasi musibah kebakaran, yakni di gedung Plaza Glodok. Nah, pada saat kejadian kami betul-betul terus mengikuti perkembangan itu. Pastinya ini adalah suatu musibah. Kami prihatin dan kami juga atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta pastinya menyampaikan duka cita bela sungkawa terhadap keluarga korban. Mudah-mudahan tetap diberi ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan juga untuk yang luka ataupun yang itu sudah dibawa ke rumah sakit. Dan tadi kami juga sudah langsung ke atas, naik Bronto Skylife, menyaksikan langsung kondisi gedung Plaza Glodok yang terbakar itu. Sampai di atas
lantai yang teratas. Kita sungguh prihatin karena kebakarannya tersebut sungguh sepertinya hebat sekali, dalam artian besar, sampai kemudian atap gedung bagian atas itu runtuh, roboh ke bawah. Kemudian juga kalau kita lihat paling atas, seluruh plafonnya juga ambruk semuanya. Kemudian juga tiang-tiang yang sekat-sekat juga sudah berserakan. Sekat-sekatnya sudah hilang, tinggal mungkin besi-besinya. Demikian juga sebagian besar lantai 8 dan juga 7. Itu menandakan bahwasannya kebakarannya sungguh sangat besar, dan kita bersyukur bahwasannya dengan sinergi kolaborasi bersama terkait kebakaran itu bisa kita atasi, kita padamkan dinginan. Kemudian juga waktu itu ada 9 orang yang kita tahu bersama, juga bisa kita evakuasi dengan selamat. Namun demikian, sekali lagi kami menyampaikan duka cita, paling tidak sudah ada 7 jenazah yang kita temukan, dan sudah kita koordinasi dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh Inavis. Kemudian juga untuk yang kemungkinan belum ditemukan, kita masih melakukan pencarian. Tentu saja dengan melihat kondisi tersebut, kami juga berharap bersama dengan stakeholder terkait, tentu saja hati-hati sampai pada saat nanti kita akan menentukan seberapa lama proses pencarian tersebut. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Berarti dipastikan hari ini masih dilanjutkan ya Pak? Proses evakuasi masih berlanjut ya Pak? Masih. Hari ini proses pencarian masih berlanjut. Kalau standarnya itu sebenarnya ada waktu kurang lebih 7 hari ya. 7 hari, tapi setelah itu andai kata diperlukan dengan melihat situasi kondisi juga bisa diperpanjang. Pak, dari Pemda sendiri ada dana kerohiman nggak untuk korban? Pertama pastinya kami akan mengoptimalkan, Dinas Sosial sudah saya perintahkan untuk melakukan pendataan terkait masalah misalnya asuransi dan sebagainya. Kemudian juga untuk yang korban lainnya kalau ada JKN itu juga bisa digunakan. Nantinya untuk pendataan lanjut kami minta Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan terkait klaim asuransi. Dan nanti dari Pemprov tentu saja akan menyesuaikan dengan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah provinsi. Dalam hari ini juga Basnas juga sudah memberikan bantuan, dan pastinya pemerintah provinsi nanti juga pemerintah provinsi bukan hanya pejabat gubernur tapi juga dengan seluruh jajarannya nanti kita akan atur demikian rupa. Pastinya juga kita prihatin dan menyampaikan duka cita. Untuk penyebabnya belum bisa diketahui ya Pak? Secara teknis terkait masalah penyebab, kemudian bagaimana penanganannya itu nanti kalau untuk itu ada kajian investigasi lebih lanjut terkait penyebab. Tapi kemudian kalau misalnya nanti ditanyakan terkait bagaimana pemadamannya, mungkin Pak Kadis Kulkarmat juga bisa menambahkan. Nanti kalau untuk terkait dengan Pemprov atau Pemkot Jakarta Barat, Pak Wali Kota juga bisa menambahkan. Apakah akan ada evaluasi tertentu Pak mengenai? Pastinya kita akan review ya terkait kebakaran ini, kita evaluasi dari berbagai variabel, dari berbagai aspek gitu ya. Itu menjadi hal yang harus kita lakukan juga. Nanti kami akan rapatkan juga, tentu saja juga bersama stakeholder yang terkait. Terima kasih ya. Apa? Pak Satpol PP itu. Iya. Izin. Ini Pak Satpol PP sekarang. Gimana? Terkait trotoar yang banyak digunakan menjadi lahan parkir liar begitu, nanti penertibannya seperti apa sih? Ya, nanti kita koordinasi dengan Dinas Perhubungan juga untuk terkait dengan penertibannya. Nanti kita lakukan pengawasan dan monitoring rutin. Ya. Jadi intinya sebenarnya ya, kan berbagai kebijakan sudah diatur. Antara lain juga diatur di dalam Perda dan Perkada. Kalau ada penyimpangan atau kemudian ketidaksesuaian hal tersebut atau kemudian juga pelanggaran, kalau itu menjadi ranah pemerintah provinsi, adalah tugas dari Satuan Polisi Pamung Praja untuk menangani hal tersebut. Ya. Pak, apa sih yang sudah dilakukan Pemprov Pak untuk mencegah kebakaran ini Pak? Apakah ada langkah pencegahannya nggak sih Pak di gedung-gedung lain?
Ya, jadi memang kalau secara aturan setiap gedung itu harus memiliki sertifikasi keselamatan kebakaran gedung yang setiap tahun selalu kita periksa terkait dengan proteksi kebakarannya gitu loh. Nah, itu yang kita lakukan untuk dalam rangka pembinaan kepada gedung-gedung yang ada di DKI Jakarta. Apakah itu sudah berjalan Pak selama ini? Nah, ini sekarang kita sudah berjalan. Kita untuk gedung yang ini juga kita juga sudah lakukan pengawasan. Pak, Ya. ini kan sempat disampaikan bahwa ada kesulitan ya Pak karena struktur bangunan sudah rapuh. Nah kemarin juga sempat bilang bahwa akan koordinasi dulu dengan pengelola gedung dan juga kepolisian Ya. karena harus ada treatment khusus. Nah itu update-nya seperti apa Pak? Ya. Hari ini pencariannya akan ada treatment khusus. Ya, tadi saya bersama Pak Gubernur dengan menggunakan Bronto Skylife melihat kondisi kejadian kebakaran. Memang tidak memungkinkan anggota untuk melakukan evakuasi korban. Maka kita harus pastikan dulu puing-puing atau besi-besi yang bisa mengganggu evakuasi itu kita bersihkan dulu, baru kita bisa lakukan evakuasi. Maka kita akan lagi koordinasi dengan pemilik dan pengelolanya untuk melaksanakan itu. Berarti langkahnya membersihkan dulu Pak baru bisa Betul, evakuasi. betul, ya. Tapi dipastikan itu dilakukan hari ini pembersihan. Nanti kita masih koordinasi kapan dilakukannya. Tapi ya. ada koordinasi Pak untuk pengelola. Saat ini lagi sedang kita lakukan koordinasi. Berarti ini menunggu Pak? Menunggu dulu ya. Ya, saya menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut membantu. Pastinya dari kepolisian, kemudian juga dari ada Basarnas, juga dari PMI, kemudian juga dari internal Pemprov, ada Satpol PP, ada Gulkarmat, ada kemudian Dinas Kesehatan, ada BPPD, ada PMI Jakarta juga, kemudian juga termasuk Dinas Perhubungan yang atur semuanya yang terlibat. Saya menyampaikan terima kasih sehingga proses pemadaman dan bimbingan bisa kita selesaikan, dan sekali lagi duka cita untuk keluarga korban. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Siapa? Ya, baik. Sekarang gue kirim. Pram dan Jadi kan gue beradu gini di tepi kan. Terus di atas sepatu sini. Jadi kita bagi-bagi tuh. sebentar. Siap ya. Siap dulu. Ya, ini belum siap ya. Ini belum siap. Ya, yuk. Berapa menit lagi? Min. Jadi kita lihat bersama pemirsa baru. Baru saja PJ Gubernur Jakarta meninggalkan lokasi tempat kejadian kebakaran di Glodok Plaza. Sementara diketahui bahwa ada 14 orang korban dari peristiwa ini. Sementara baru ditemukan 7 jenazah dari tempat kejadian perkara. Diketahui bahwa sejak pukul 8 tadi sejumlah personil termasuk dari Gulkarmat telah hadir di Glodok Plaza untuk kembali melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang dilaporkan masih hilang. Dan inilah situasi terkini di Glodok Plaza untuk para petugas dan juga personil yang terlibat dalam pencarian termasuk Gulkarmat.
untuk selanjutnya melakukan kembali proses pencarian yang informasinya akan dipusatkan di lantai 8 sebagai bagian atau ruangan terparah dari kejadian kebakaran yang menimpa kawasan Glodok Plaza. Dan di sana sejumlah kendaraan, awak media, masyarakat, dan petugas-petugas yang terkait sedang bersiap, termasuk mempersiapkan alat-alat yang memungkinkan mereka memudahkan untuk mencari korban yang masih dilaporkan hilang. Mengingat bahwa sejumlah material ini mempersulit para personil untuk menemukan para korban dari kebakaran Glodok Plaza. Tadi juga pejabat Gubernur Jakarta juga melakukan peninjauan ke tempat kejadian perkara dan menaiki kendaraan dan meninjau dari ketinggian untuk melihat secara langsung bagaimana lokasi tempat kejadian perkara dari kebakaran yang menyebabkan 14 korban dari peristiwa ini, sementara baru ditemukan 7 jenazah. Dan pencarian masih akan terus berlanjut sejak pukul 8 tadi. Inilah kondisi dari bangunan Glodok Plaza yang mengakibatkan korban sebanyak 14. 7 diantaranya masih dilaporkan hilang dan belum diketemukan. Diketahui pula ada 5 jenazah sudah teridentifikasi di Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Namun yang lainnya, proses identifikasi masih terus berlangsung mengingat bahwa jenazah sudah tidak berbentuk sehingga proses identifikasi membutuhkan DNA untuk melihat dan mengetahui identitas dari para korban. Pembersihan juga sudah mulai dilakukan oleh petugas terkait. Sejumlah material juga runtuh, kemudian beton-beton, besi, dan material-material bangunan yang berat ini menjadi salah satu penghalang. Dan kondisi jenazah yang sudah bercampur dengan material juga mempersulit petugas untuk mengevakuasi jenazah.